Baik, kita mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, silakan menyalakan kamera. Oke. Ya, minggu lalu saya sempat dikhianati oleh Farid ya. Minggu ini saya sepertinya tidak akan dikhianati oleh Farid karena saya sudah nggak di Jogja lagi. Jadi Farid nanti juga bakal mengkhianati kita semua. Nanti kita lihat dia makannya apa ya, si Farid. Baik. Oke, hari ini saya cuma bahas sedikit aja ya tentang PSP. Kemudian juga kita akan coba terapkan di PSP ya dengan kita akan bahas simulated annealing. Kita akan bahas simulated annealing lagi dan penerapannya di Python. Jadi penerapannya di Python. Lalu kita akan coba selesaikan, kita modif sedikit ya, metode local search yang sudah kita bahas dan sudah kita letakkan di UTS gitu ya. Kita modif sedikit menjadi metode simulated annealing gitu. Oke, itu agenda kita hari ini. Luki nanti lagi di rumah sakit itu? Enggak, Pak, udah di rumah. Oh, udah di rumah. Oke, ya, ini yang kita bahas minggu lalu ya tentang simulated annealing. Oke, simulated annealing kita ini yang kita bahas. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas random search. Coba kita ulang lagi dari Fastabic. Random search itu apa, Fastabic? Jadi dia menentukan titik secara random, Pak. Dan dia mencari titiknya itu di random semua gitu, Pak. Tiap iterasi. Mencari solusi tetangga ya, mencari solusi selanjutnya. Secara ya, sementara di sini sebenarnya kita mau yang paling rendah. Nah, dia cari tetangga random-random ini tidak terlalu bagus hasilnya. Oke. Ada namanya hill climbing atau steepest descent atau juga yang kita maksudkan di UTS sebagai local search ya. Local search ini apa nih? Hafiz, Syauqi. Prinsipnya seperti apa dia? Jadi nyari yang lebih rendah gitu dari tetangga terdekatnya gitu, Pak. Ya, kalau kita punya current solution, dia akan mencari solusi tetangga selanjutnya, ya. Bisa ke kanan, ke bawah, gitu ya, ke kiri dan ke atas. Tapi dia cuma terima yang lebih baik. Jadi dia cuma terima yang lebih baik. Oke. Jadi dia cuma terima yang lebih baik. Nah, makanya di sini kelemahannya apa kira-kira Hafiz nih? Si local search atau steepest descent. Kelemahannya bisa kayak terjebak di lokal optima ya. Jadi titik ini adalah titik lokal optima. Iya, lokal. Ya. Kenapa disebut lokal? Ya,
kan ada nih playboy lokal, ada playboy internasional, ya. Anda bisa membedakan playboy lokal ya, dia playboy di sekitar itu aja. Tapi kalau internasional, go internasional itu di seluruh dunia ya, global. Nah ini dia optimal dalam daerah lokal ini aja nih, gitu ya. Jadi kalau kita ambil snapshot seperti ini, sebagian ini, tidak ada tetangga-tetangganya yang lebih baik dari dia. Dia yang paling baik sendirian, paling ganteng sendirian. Makanya dia adalah playboy lokal. Ya. Beda dengan titik ini nih. Titik ini di bagian lokal dia juga optimum ya di daerah sini. Tapi secara global keseluruhan dia juga optimum. Makanya dia adalah playboy internasional. Gitu ya. Jadi Anda bisa bedakan gitu. Nah, kalau dulu kita pernah belajar algoritma namanya simplex ya. Simplex itu sebenarnya juga termasuk salah satu algoritma dari local search ya. Local search. Jadi si simplex itu adalah algoritmanya termasuk algoritma local search. Oke. Oke. Cuma ada bedanya ya. Bedanya apa dengan local search yang kita ada di sini ya? Bedanya adalah mungkin saya tulis di sini coba. Ini kita kaitkan sedikit ya, biar nanti ketika kita menyelesaikan problem optimasi itu mau pakai simplex atau kita pakai branch and bound atau pakai heuristik itu kita harus pakai metode yang tepat gitu kan. Nggak mungkin misalnya kita mau memotong bawang pakai golok gitu kan ya. Atau misalnya kita mau memotong kelapa atau membuka kelapa dengan pisau dapur. Ya walaupun bisa sih, bisa, tapi kurang cocok. Jadi metode itu kita gunakan sesuai dengan problem yang kita hadapi ya. Jadi kalau simplex itu ya, dia ada perbedaan di, kita bisa bilang namanya solution space-nya, ruang solusi ya, ruang solusi. Mungkin kalau Anda pernah ingat ada waktu di Anda masih muda itu ada mata kuliah namanya itu nggak jelas, isinya nggak jelas. Namanya nggak jelas, isinya nggak jelas. Jadi kalau di tahun pertama itu ada nama mata kuliah namanya aljabar linear. Menurut saya namanya nggak jelas, isinya juga nggak jelas, gitu ya. Coba kita tanya waskita, lo dapat apa, Alin lo waskita? Maksudnya apa nih Pak? Dapat apa? Dapat A, B, C, D, E. Oh, saya alhamdulillah A minus Pak. A minus, luar biasa. Berarti ini ya, apa namanya, cutting yang bisa ditanya-tanya nih. Aduh, enggak Pak. Soalnya setelah lulus langsung lupa Pak biasanya. Ah, say lo. Beneran. Jadi di kelas aljabar linear itu ada namanya ruang vektor. Ruang vektor apa? Gua sampai dulu ya waktu ngambil mata kuliah itu vektor ya vektor kan, kita di SMA belajar ya vektor ya skalar. Tapi ini ada ruangnya. Ruang vektor. Vector space. Ada lagi orthogonality. Waduh. Saya sampai sekarang itu masih nggak paham orang matematika itu ngapain ya. Sampai menginvent hal-hal aneh seperti itu ya. Nah, kalau di sini sama, ada juga ruang solusi ya. Contohnya ini ruang solusi ini seperti ini nih, ruang solusi ya. Ruang solusi itu biasanya di optimasi itu bisa kita bagi dengan convex sama non convex gitu ya. Jadi ada yang convex cembung ya, cembung atau cekung lah, cekung terbuka
konveks itu terbuka ke atas, ya. Ada juga yang non konveks yang tidak punya sifat-sifat convexity, ya. Contoh yang konveks seperti apa? Nah, ini saya gambar. Coba saya gambar asal-asalan, ini gambar asal-asalan ya, jangan terlalu dibully. Kan netizen sekarang kan kegemarannya adalah membuli ya, baik kawan dan lawan. Sementara nggak semua orang itu punya hati sebersih susu gitu ya. Malah kebanyakan orang sekarang hatinya tuh keruh. Jadi dibully sedikit nangis gitu. Oke. Nah, ini coba kita lihat ya. Ini apa namanya epigrafnya ini ya. Epigraf tuh kayak bukan epigraf lah. Ini garis ininya menandakan ini adalah apa namanya objective functionnya. Ya. Ini yang non convex nih. Jadi ya non convex. Sementara yang convex itu contohnya kayak mana konveksnya? Contoh yang convex. Ini non convex contohnya ya. Sebentar ya. Oke. Yang convex contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Gitu. Atau misalnya kayak gini. Atau kayak gini bisa juga. Oke ya. Nah, simplex itu atau kita bisa bilang dia apa namanya linear programming itu dia ruang solusinya convex, bentuknya kayak gini. Gitu ya. Bisa kayak gini, bisa kayak gini gitu ya. Nah, seperti itu. Coba Daniel ya. Daniel Martua. Daniel coba yang kiri ini. Bisa nggak lo kasih tahu ya contoh dari titik lokal optima. Nah, kalau ini kan lokal optimanya di sini nih contohnya tadi ya. Ya. Nah, kalau yang kiri ini contoh lokal optimanya yang mana? Yang tengahnya itu, Pak. Yang tengahnya titik ini ya? Ya. Iya, setuju. Kemudian kalau yang ini lokal optimanya yang mana? Yang titik yang sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan. Kalau yang kiri ini kira-kira lokal optima nggak? Itu bisa juga, Pak. Bisa lokal optima juga. Lokal optima juga? Bisa. Kalau misalnya cuma dilihat yang sebelah situ doang. Oke. Kalau yang ini lokal optimanya yang mana? Yang tengahnya mungkin, Pak. Tengahnya ya, ini mungkin agak landai, mungkin bisa ya di sini lah. Ya. Tapi ya, Daniel ini udah mayoritas udah benar nih, cuma satu yang salah. Coba kita validasi sama Mbak Nurul yang penuh cahaya dan juga apa namanya perkasa. Cahaya dan perkasa ya. Nurul Azizah. Iya, Pak. Lu kayaknya pakai itu ya, lampu TikTok ya, bercahaya. Enggak, Pak, lagi mati lampu jadi pakai itu, Pak. Enggak pakai lampu ring light ya kalau nggak salah kan. Oh, enggak, Pak. Harus punya ring light. Enggak ya? Enggak, Pak. Ya, ini Nurul ya. Tadi ini sudah dibantu oleh Daniel. Sudah hampir tepat, ada yang kurang tepat. Coba, ada nggak yang lokal optima yang sebenarnya bukan lokal optima? Oh, kayaknya menurut saya udah tepat, Pak. Udah tepat, ya. Kalau Anda misalnya bersetuju dengan Daniel dan mau menentang saya, itu saya tidak ada masalah. Sekarang kita tanya yang pengkhianat minggu lalu ya. Farid, silakan Farid. Iya, Pak. Lu mau bersekutu dengan Daniel dan Nurul atau gimana? Kalau saya sih dilihat dari grafiknya, lokal optimumnya yang pertama benar di situ. Untuk yang ketiga saya juga yakin udah benar. Nah, yang saya kurang yakin yang nomor 2, Pak, untuk lokal optimanya. Ya, coba kita
tarik daerah ya secara lokal ya. Jadi saya tarik daerah seperti ini. Titik ini ada nggak yang lebih baik? Kalau untuk yang pertama itu udah yang terbaik. Yang terbaik ya. Kemudian yang kedua di sini kita ambil daerah sini, ada nggak yang lebih baik? Kalau untuk region yang dilingkarin doang, ya itu yang terbaik sih, Pak. Oh enggak, ini miring ke bawah nih dia. Oh, itu miring. Miring dong, kan dia miring ke sini tuh, trot, ya nggak? Oh, saya kira itu lurus, Pak. Ya berarti masih ada yang lebih bagus yang kanan. Yang kanan. Ya, titik ini Tetangganya. lebih bagus ya. Lu jangan-jangan buta warna kayak gua lu. Nggak bisa bedain garis lurus sama garis miring. Emang miring ya? Emang lurus ya? Ya anggap aja miring lah. Gua mungkin bikinnya kurang miring ya. Jadi yang ini merupakan lokal optima ya. Jadi yang ini ada lokal optima, ini juga lokal optima, ini juga lokal optima. Nah, simplex itu, terima kasih ya, Farid, terima kasih Nurul, Daniel, terima kasih. Di simplex itu ya, dia problemnya itu convex, ya, problemnya convex. Jadi ketika menemukan lokal optima di problem yang convex, dia pasti juga global optima. Jadi ya, saya ulangi lagi ya. Kalau kita mendapat suatu solusi yang lokal optima, ya, di problem yang convex, dia juga merupakan global optima. Jadi di daerah sini dia adalah lokal optima, tapi di keseluruhan juga dia adalah optimum juga, optimum secara global, gitu ya. Nah, titik ini optimum secara lokal, optimum juga secara global, ya. Titik ini optimum secara lokal dan optimum juga secara global, oke. Jadi simplex itu sebenarnya local search, tapi dia khusus untuk problem yang convex, ya. Dan dia pasti mendapatkan global optimum. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan lokal, dia pasti dapat global. Ya, makanya metode linear programming maupun juga metode branch and bound itu termasuk metode exact, ya, exact optimization method, metode eksak yang bisa mendapatkan global optimum. Ya. Permasalahannya ketika kita punya problem yang seperti ini ya, yang nggak convex, ini kan nggak convex. Tuh, harusnya saya ketik aja ya. Oke. Yang nggak convex, ketika kita menemukan lokal optimum, itu belum tentu kita mendapatkan global optimum. Ya, dan kita bisa terjebak. Ya. Makanya diciptakanlah metode-metode metaheuristik. Salah satu contohnya adalah simulated annealing. Ya. Simulated annealing. Jadi dia ketika stuck, dia coba naik ke atas. Syukur-syukur ketika naik ke atas ini, dia bisa naik ke atas lagi ke sini, dan mulai terjun lagi ke bawah sampai global optimum. Gitu ya. Itu konsep dari simulated annealing. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini kita masih mengulang ya minggu lalu ya. Oke. Nah, gimana metode dia bisa naik? Ya, jadi metode bisa naik ya. Minggu lalu kita juga sudah bahas ya. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Jadi di sini kita lihat ini ada initialization. Ini kita solusi awal. Oke.
Kalau di UTS kita solusi awalnya ada apa aja ya, Rifki? Iya Pak, yang NTSP distance-nya, terus apa titiknya, saya agak lupa. Ada 3 yang metode solusi awalnya. Oh, metodenya nearest neighbor, terus random sama initial. Yang sequence ya, yang order. Sequencing, ya sequence. Ya, oke. Jadi sama ini kita solusi awal, lalu di sini ada loop-nya ya, iterasi. Gitu. Alfonsius, kalau di local search iterasinya seperti apa? Aturan di local search. Gimana, Pak? Ya, kan kemarin solusi awal kita sudah dapat ya dengan salah satu dari 3 metode itu. Ya. Metode random atau nearest neighbor atau yang lain. Kemudian kita lanjutkan dengan apa? Alfon, masih ingat nggak? Itu Pak yang diiterasi bukan Pak? Sampai 10 pangkat sekian gitu. Iya, iterasi 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5 ya. Di dalamnya apa? Aturan ketika iterasi itu apa? Apa kita terima semua sehingga kita pakai random search atau gimana? Oh, kita pakai itu Pak, local search. Kita pakai local search ya. Jadi aturan kita diulang, local search itu cuma terima yang terbaik Pak. Yang solusi paling baik. Ya. Ya, kalau ada solusi lebih baik, solusi tetangga lebih baik, dia terima. Tapi kalau solusi tetangganya tidak lebih baik, dia nggak mau ke sana, gitu ya. Ya, Pak. Nah, di sini ada delta C ya, delta C. Delta CIJ nih ya. Di sini ada delta CIJ. Ini juga ada delta CIJ. Delta CIJ itu bisa kita tulis di sini ya. Jadi dia nilai objective function value. Jadi dia objective function value yang baru, yang solusi tetangga ya. Tetangga. Dikurangi apa namanya? Solusi nilai objective function value yang sekarang, yang current solution ya, current solution. Jadi nilai delta C ini bisa minus, bisa 0, bisa plus. Ya, bisa minus, bisa 0, bisa plus. Coba Atariki. Minus artinya apa? 0 artinya apa? Plus artinya apa? Atariki. Apa ya, Pak? Coba, kalau misalnya kita sebut 0, ini kan ada solusi tetangga, solusi baru ya. Kemudian ada current tuh solusi sekarang. Kalau ini kita ubah jadi 0, artinya apa nih? Mulainya dari 0 gitu, Pak? Atau selisihnya 0? Kayak Pertamina aja, mulai dari 0 ya. Ya, maksudnya gini coba. Kalau kita masukin ini 0 ya, Atariki ya. Kita bisa pindahin yang ini ke ruas kiri. Jadinya persamaan apa tuh? Jadi sama Pak nilainya? Iya, objective function value current sama dengan objective function value tetangga. Jadi ketika kita mau pindah ke tetangga, ternyata dia nilai objektifnya sama. Misalnya TSP sama-sama panjangnya 1.500 gitu. Distance-nya, total distance-nya sama-sama 1.500 gitu ya, ketika delta C-nya 0. Gitu ya. Berarti dia solusinya tidak lebih baik, tidak lebih jelek.
Ya, ketika delta C-nya 0. Kalau delta C-nya negatif, artinya apa, Atariki? Berarti yang tetangga lebih jelek daripada yang current ya, Pak? Tetangga lebih jelek. Iya. Kalau delta C-nya negatif. Kalau minus, Pak, delta C-nya. Jadi yang lebih besar OFP-nya yang mana? Tetangga atau current? Kalau minus yang lebih gede current, Pak. Current. Taruhlah kita mau minimization ya. Cari yang lebih kecil objective function-nya. Berarti lebih bagus, kalau lebih kecil lebih bagus ya. Oh, lebih kecil lebih bagus ya, Pak. Ya. Coba ulang lagi. Kalau delta C-nya negatif, solusi tetangganya lebih baik atau lebih jelek? Lebih bagus, Pak, tetangga. Ya. Jadi kalau delta C-nya negatif, berarti solusi tetangga itu lebih bagus karena dia punya objective function value yang lebih kecil dibanding OFP dari current. Ya. Begitu juga sebaliknya kalau delta C-nya positif, berarti solusi tetangga itu lebih jelek. Gitu ya. Oke. Oke, Pak. Baik. Jadi saya ulangi lagi, untuk local search, kalau dia lebih baik, dia terima. Nggak ada urusan. Selain itu dia pokoknya nggak mau terima ya. Kalau solusinya lebih jelek, dia nggak mau terima. Nah, simulated annealing ini dia mengandung juga local search ya. Yang bagian ini adalah bagian local search-nya. Kenapa bisa kayak gitu, Karina? Karena dia nyari nilai yang lebih baik, Pak. Ya. Ini kan aturan local search ya. Delta C lebih kecil dari 0, negatif, maka terima. Ya, local search itu kalau dia lebih baik, dia selalu terima. Kalau lebih baik, dia terima. Oke. Nah, cuma di simulated annealing itu ditambahin ini nih, ya, ditambahin bagian ini. Nah, ini bagian ini adalah yang fungsinya apa? Fungsinya dia naik nih. Ya, kan tadi local search dia turun. Dia nggak boleh naik ya. Nah, si simulated annealing nambahin yang bisa naik. Artinya apa? Kalau dia naik, delta C-nya berarti positif ya. Kalau turun kan delta C-nya negatif nih. Dia nemu solusi tetangga yang naik, yang lebih jelek ya. Berarti nanti delta C-nya dia positif di sini ya. Jadi kalau misalnya delta C negatif terima, else ya, dia masih mau terima nih, dia ada sisi empatinya. Ya, si algoritma ini dikasih sisi empati. Walaupun dia nggak lebih baik, dia tetap mau terima. Gitu ya. Kenapa Safira kira-kira? Karena jadi ada baiknya kalau nggak lebih baik itu kita terima juga, Safira. Kenapa kira-kira? Suara lu nggak ada, Safira. Mic-nya deketin, mic-nya. Iya, nah itu baru ada suaranya. Kenapa manusia itu sebaiknya mau menerima sesuatu yang tidak lebih baik gitu? Karena abis itu ada kesempatan buat dapet yang lebih baik lagi. Oh, jadi kalau cari pacar yang nggak lebih baik nggak apa-apa, tapi nanti setelah itu jadi batu loncatan untuk jadi yang lebih baik lagi gitu ya, Safira? Iya, Pak. Aduh, gue lapar nih, belum makan dari pagi gue. Ya, setuju itu ya, betul Safira. Fokus, Pak Komar, fokus. Baik. Jadi di sini kita akan terima sesuatu yang solusi yang
tidak lebih baik gitu ya. Ya bisa kita bilang lebih jelek ya. Cuma dia apa namanya? Dia atur supaya solusi yang diterima itu jangan jelek-jelek amat gitu ya. Jadi seperti ini ya. Ini misalnya di sini ya. Dia mungkin bisa punya tetangga ke atas sini gitu. Punya tetangga ke atas sini. Ya. Jadi dua solusi tetangga ini dia buat punya probabilitas yang berbeda untuk diterima. Kalau terlalu jauh bedanya, probability untuk diterimanya makin kecil. Tapi kalau deltanya sedikit, ini deltanya ya, sedikit. Ini gue kayak orang, apa namanya, gambar teknik. Nah, gitu kan. Nah, bener nggak ya gambar teknik gue? Gitu. Garis-garis slot, pasti gitu. Gue mungkin diomelin sama Pak Billy atau Pak Andri. Sekomar, apa ngasal lagi gambar teknik. Ini delta T-nya, delta C-nya ini ya, delta C-nya. Ya. Sementara yang ini delta C-nya dia besar ya. Nah, ini delta C-nya. Nah, gitu ya. Jadi makin besar delta C-nya, peluangnya makin kecil untuk diterima. Gitu. Makanya di sini Anda bisa pahami ya, di sini EXP ini E pangkat, ya minus, untungnya gue udah pulang ya, jadi gue punya mouse di sini. Minggu lalu gue nggak punya mouse. Maksudnya ketinggalan nih di depot. Ya. Mutia. Iya, Pak. Lu udah makan belum? Pas sahur tadi. Oh, sahur. Oke. Berarti lu solidar ya sama gue ya. Makanya pas sahur aja. Coba Mutia. Delta C-nya ini gimana caranya dia meregulasi ya? Sorry. Ini adalah, jadi fungsi ini adalah, sebelumnya mungkin, ini adalah probability ini ada di sini ya, probability to accept harusnya gue ketik aja nih yang ini. Oke ya. Ini jadi semuanya ini ya, sekotak ini ya. Ini adalah probability untuk menerima solusi yang lebih jelek. Gitu. Coba Mutia. Delta C-nya makin besar, probability-nya makin besar apa enggak? Kira-kira. Gimana cara ngurutinnya? Kalau delta C-nya semakin besar, probabilitasnya makin kecil, Pak. Ya, dari mana Anda tahu di sini? Karena di sini ada angka minus ya. Iya. Jadi angka apa natural dipangkatin minus ya. Jadi seper, sebenarnya kan seper ya jadinya ya. Seper E pangkat delta C dibagi T ya. Nah, delta C ini adalah dia kalau makin besar, maka E pangkat delta C makin besar. Tapi 1/E pangkat delta C makin kecil. Gitu ya, kelihatan ya. Jadi delta C makin besar, maka probability dia untuk diterima secara keseluruhan makin kecil. Kalau delta C makin kecil di sini ya, maka E pangkat ini dia juga makin kecil, sepernya makin besar, probabilitasnya makin besar gitu.
Oke, itu hubungannya sama delta C. Nah, kemudian di simulated annealing ada satu lagi namanya parameter T. Nah, ini disebut temperatur, parameter suhu, ya, parameter suhu. Jadi diatur sedemikian rupa, ya, kan iterasi, contohnya di apa namanya, di contoh UTS itu ada 10 pangkat 3, ya. 10 pangkat 3. Ada 1000 iterasi, ada yang 10.000 iterasi, ada yang 100.000 iterasi. Jadi simulated annealing itu dibuat supaya awal-awalnya, ini kan ada 1000 ya, mungkin 100 pertama dengan 100 kedua, dengan 100 ketiga, terus sampai ujung itu dia sifatnya beda. Caranya adalah dengan menambahkan parameter T, ya. Jadi di awal-awal si simulated annealing itu agak random. Jadi dia bebas bereksplorasi kemana-mana. Jadi ya. Di akhir-akhir, ya, bebas bereksplorasi itu maksudnya apa? Dia bebas juga naik ke atas nanti. Mau tinggi, mau rendah, dia bebas. Kemudian di tengah-tengah dia berusaha nggak mau lompat yang tinggi-tinggi. Jadi dia kalau mau lompat dikit-dikit aja. Lompat dikit-dikit. Kemudian di iterasi-iterasi akhir dia akan lebih punya sifat seperti local search. Dia cuma mau terima yang bagus aja. Gitu ya. Itu dengan si T ini, temperatur. Gimana caranya? Nah, jadi gini. Di awal-awal itu T-nya ditulis misalnya ya, T-nya misalnya 1000 derajat. Kemudian kita annealing makanya kita dinginkan. Kita dinginkan dengan iterasi berikutnya itu misalnya T-nya kita update jadi T dikali 0,9. Ya. Jadi awalnya 1000, kemudian setelah 100 kita update jadi tinggal 900 ya, karena 1000 kali 0,9 jadi 900. Kemudian setelah 100 iterasi lagi, kita update lagi, dia menjadi kali 0,9 lagi. Jadi berapa? 900 kali 0,9. Kinanti. 900 dikali 0,9, Kak. Ya. 810. Ya, 810 ya. Setelah 100 iterasi lagi kita kali lagi 0,9. Jadi makin lama nilai temperatur itu makin kecil ya. Tadi 900 jadi 810, jadi 729, jadi 600-an gitu ya. Jadi 500-an terus ya, gitu ya. Jadi 100 jadi puluhan. Terus akan mendekati 0. Gitu ya. Nah, dia akan berpengaruh di sini nih, si T-nya. Di awal-awal kalau kita punya T-nya besar ya, T-nya besar, dia seperti T besar ini akan mengakibatkan pangkatnya ini jadi kecil. Sehingga probabilitas diterimanya dia makin besar. Gitu ya. Ya awal dia mau terima apa aja, tapi di akhir ketika T-nya nanti dia mendekati 0, ya, mendekati 0, di sini mendekati 0, nah ini akan menjadi angka, ya, taruh di sini, ini mendekati 0, ini akan menjadi angka yang sangat besar sekali. Ya. Akibatnya apa? Coba Kinanti masih. Kalau T di sini mendekati 0, akibatnya apa? Delta C bagi T? Jadi infinite. Ya. Jadi infinite. Ternyata lu masih jago Kinanti ya. Lu dulu SMA mana tuh? Jangan-jangan satu SMA kita. 34, Pak. 34. Iya. Ternyata gue se-SMA sama Pak Dani ya, bukan sama gua. Iya, Pak.
Ya, jadi ini jadi infinite. Pangkat infinite jadi berapa? Ini nanti. Pangkat infinite jadi pangkat infinite 0. Jadi 0 apa jadi besar banget? Itu 2, Jadi besar banget ya Pak. ya, jadi besar banget. Jadi infinite ya. Jadi infinite. Oke. 1 dibagi infinite jadi 1 dibagi infinite mendekati berapa jadinya? Secara limit. Satu dibagi angka yang besar sekali kan mendekati 0 ya. Oke, nanti. Ya. Iya, Jadi Pak. jadi nanti dia makin lama ketika T-nya mendekati 0 dia udah yang ini nih udah nggak fungsi. Ya. Ketika dia T-nya mendekati 0 ya. Ketika T mendekati 0 ini not functioning ya. Oke. Nah, ini adalah inti dari simulated annealing. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kalau mau ada pertanyaan sebentar. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan kita break dulu. Tapi breaknya sayangnya belum buka ya. Nanti bukanya kalau udah azan maghrib. Baik, kita lanjutkan lagi. Silakan menyalakan kamera kembali. Oke. Jadi tadi ada delta C sama T ya yang akan mencoba meng-guide si algoritma simulated annealing ini ya. Nah, kadang-kadang ini disebut juga algoritma yang intelijen ya. Karena ada sisi dia agak smart-nya ya, ada sisi bahwa dia coba escape dari di sini kita bisa lihat escape dari local optimanya. Seperti itu. Baik, kita sekarang pindah ke Python. Oke. Sekarang kita pindah ke Python. Bentar saya buka dan rapikan dulu Python-nya. Oke. Saya masih pakai apa namanya? Spider ya.
Spider. Walaupun Anda bebas pakai yang lain, pakai Jupyter atau pakai yang lain, nggak ada masalah. Atau pakai command prompt. Oke. Oke, ini ya. Ini adalah solusi ya, ini yang kita lakukan ya. Coba saya tes ya. Pakai data yang kecil aja. SP76, coba saya run. Oke, dia sampai 120. Iterasi 30. Ini iterasinya 10 pangkat 5. Oke. Bisa dapat 120 ya. 120. Ini juga, ini 112 ya. Terus 12. Kelihatan nggak Zafran? Pattern-nya kelihatan, Pak. Oke. Jadi pertama 120, kemudian 112. Nah, ini mungkin 116 ya. Kemudian ini ada 120 lagi ya. Jadi agak-agak nggak terlalu stabil ya, nggak terlalu robust. Oke. Nah, jadi kita kembali lagi ke apa namanya? Kita akan ubah ini ya, ubah si mungkin kita nggak, ini kan ada ya local search TSP ya di atas ini. Ini kita copy. Copy sampai sini ya, satu apa namanya local search ini kita copy dan akan kita modify sedikit. Jadi ini local search kita ubah run simulated annealing. Oke. Nah, ini mungkin saya save as sebagai V versi 2. Versi 3 lah kita ganti gitu ya. Karena kita sudah tambahkan nanti yang apa namanya? Yang simulated annealing. Nah, ini ya. Simulated annealing. Oke. Nah, ini simulated annealing ininya sama ya. Bagian ini adalah bagian dari initial solution. Oke, initial solution. Nah, ini start local search kita ganti dengan start dengan simulated annealing ya. Oke. Oke. Oke, nah di sini ada for-nya ya, ada for-nya. Kalau kita kembali lagi ke apa namanya algoritma ini for-nya ada 2 nih ya. Loop-nya ada 2 nih, loop pertama dan loop kedua. Oke. Ada loop pertama, loop kedua. Oke. Loop pertama itu dilakukan sekian kali baru diupdate temperaturnya. Gitu ya. Jadi mungkin saya akan tulis dulu di sini temperatur adalah ini yang T ya, 1000. Oke. Kemudian ini ada loop. Nah, ini
loop-nya kita akan bagi dua ya. Ini loop yang number of iteration kita biarin aja, number of iteration. Number of iteration, sorry. Mungkin saya ubah number of iteration-nya ini adalah, tadi kan kita mau ngetes yang 10 pangkat 5 ya, 10 pangkat 5 ya, 100.000 ya. Jadi saya bagi 100.000 itu 100 dikali 1000. Nah, gitu. Saya bagi. Oke, jadi saya bagi iterasinya ada outer iteration sama yang innernya, yang dalamnya. Yang dalamnya tapi nggak saya akan ubah. Di number iteration ini aja. Jadi saya akan tambahkan yang outer, yang number of outer iteration. Dan karena dia kegeser ya, indentnya, ini saya perlu geser semua nih. Nah, ini saya perlu geser semua ya. Sampai sini kayaknya. Saya perlu geser. Nah, saya geser cuma tekan tab ya. Oke. Jadi bisa lihat ini sekarang sudah posisinya udah di dalam for ini ya. Oke. Oke. Lalu oke, jadi di sini ada 2 loop ya. Kalau kita kembali ke sini sebenarnya ini sama nih, sama-sama 100.000 kan. Ini kan 100, ini 1000. Karena iterasinya itu sebenarnya perkalian 100 kali 1000 ya 100.000 juga. Jadi jumlah iterasinya akan sama. Gitu ya. Jumlah iterasinya akan sama. Lalu kita lihat lagi yang bagian ini nih udah ada ya di local search. Oke. Kita perlu masukin yang ini, yang bagian ini. Dan kita perlu update apa namanya temperatur ya. Jadi temperatur nanti saya update dia di bawah ini adalah langsung aja. Harusnya nggak kayak gini, tapi ini sebagai contoh aja temperatur adalah 0,9 kali temperatur. Jadi nanti setelah iterasi kedua tadinya 1000 jadi 900, kemudian jadi 800, jadi 700 dan seterusnya. Ya. Oke, sampai sini dulu saya pause dulu sebentar, ada pertanyaan? Saya ada salah di sini. Ini harusnya enggak ikutan ya. Oke. Oke, nggak ada masalah? Ada pertanyaan? Kayaknya terlalu rumit, Pak. Kalau Anda rumit, apalagi saya yang sudah berumur dan buntutnya panjang, buntutnya sampai 5. Saya yakin Anda bisa lah, bisa memahami, walaupun sedikit-sedikit ya. Oke, nah sekarang kita tinggal tambahkan mekanisme dia naik ya. Kita tambahkan mekanisme naik ya. Jadi kita perlu hitung dulu E pangkat minus delta CIJ dibagi T. T-nya udah ada. Delta C-nya nanti bisa kita hitung. Nah, EXP. Nah, EXP itu apa ya kalau di Python? Bisa nggak EXP? Oh, math.exp mungkin. Oh, bisa. Math. Nah, ini 2,7 ya. Kita bisa pakai
math.ext. Oke. Jadi kita coba cek dulu ya di sini ya. Kalau choice sama dengan 1, oke. Dilakukan ini ya, dilakukan swap. Kemudian dicek solusinya lebih baik atau enggak. Oke, di sini dicek lebih baik atau enggak. Kalau tidak lebih baik dia undo. Oke, berarti di sini kita akan hitung dulu apa namanya probabilitas ya. Jadi di sini ini kan reject ya. Ketika previous distance itu solusi sebelumnya itu ternyata lebih kecil alias lebih baik, ini di undo. Nah, ini kita ganti dengan probability ya. Jadi kita hitung dulu di sini probability menerima adalah math.exp. Lanjutin tolong Teguh. Math.exp apa Teguh di situ? Rumus probability-nya. Minus delta C dibagi dengan T, Pak. Ya, minus delta C dibagi T. Kayaknya tadi ada ya temperatur. Benar nggak nih temperatur? Oh, belum kita run. T-nya besar. Temperatur. Minus delta C. Delta C itu berarti kita punya previous sama ini ya. Mana ya? Kita hitung dulu delta C-nya kali ya. Delta C previous dikurang ini atau terbalik nih? Yang mana? Teguh. Coba kita nyontek di sini. Harusnya yang ini, Pak, yang previous dikurangi yang current objective function solution. Ya. Si current ini saya bilang previous sih kalau di sana di kodenya ya. Kebalik nih ya. Nah, gitu ya. Delta C udah dapet. Ini berarti tinggal minus delta C. Nah, oke. Probabilitas kita udah dapet, delta C udah ada. Tinggal di sini kita generate angka random. Ya. Jadi ini kan probabilitas ya. Misal probabilitasnya 50, 0,5 maksudnya. Kalau kita dapat di sini 0,6 ya. 0,5 lebih besar dari 0,6 berarti dia enggak ya. Berarti dia enggak di-accept. Jadi kalau misalnya ini 0,1 dan angka randomnya antara 0 sampai 0,1 maka diterima. Gitu ya. Jadi dia pakai angka random untuk kayak main dadu sih sebenarnya, main dadu. Keluar angka 3, oke terima. Keluar angka 6 reject gitu ya. Jadi tapi tergantung probability di sini. Gitu ya. Jadi kita perlu generate angka random lagi. Math random kali ya. Random dong. Nah ini ya, random. Oke. Nah, ini udah siap ya. Jadi kita udah dapat delta C, probability, dan angka random. Nah, ini kita ganti menjadi if prop lebih besar dari rand number. Oh, sorry. Ini kan if prop lebih besar dari random diterima ya. Sementara kita mau yang di reject. Berarti ini kita tulis lebih kecil.
Gitu. Nah, ini yang bagian ini kita udah ubah menjadi tadinya local search, kita ubah menjadi simulated annealing. Gitu ya. Nah, ini saya copy ke bawah nih, ke yang choice 2 dan choice 3 ya. Jadi ini saya ubah. Oke. Harusnya nggak ada masalah, mudah-mudahan ya. Ini juga nggak ada masalah, kita ubah. Nah, oke. Nah, sederhana sudah kita selesaikan dan juga ini sudah kita selesaikan, temperatur udah diupdate. Nah, mudah-mudahan oke ya. Jadi mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke, ini udah kita ubah. Jadi Anda bisa lihat ya, dari local search pindah ke simulated annealing itu nggak banyak gitu yang berubah. Nggak banyak, tapi kompleks, Pak. Ya, maaf. Jadi saya tuh sebenarnya bukan orang Betawi ya, tapi suka ke bawah-bawah logat Betawi nih. Ini kan kebanyakan kan Jabodetabek ya. Ada yang orang Betawi asli nggak? Anggodo nggak mungkin. Brian juga nggak mungkin. Aulia Sena, lu orang Betawi bukan Aulia? Orang Jawa, Pak, saya, Pak. Orang Jawa kok boten iso basa Jawa. Ini ada siapa? Saged, Pak, sithik-sithik. Saged. Oh iya. Siapa yang asli Jawa di sini yang tinggal di Jawa? Kemarin ada Anggono ya. Gue lupa tuh. Mana yang di Surabaya ini kemarin? Siapa yang Surabaya? Saya, Pak, Surabaya, Pak. Oh iya, pas tadi. Oh, Farid juga. Bisa Aulia bahasa Jawa? Bisa, Pak, dikit-dikit, Pak. Dikit-dikit. Gue aja nggak bisa sampai sekarang. Ketahuan terus salah tuh ngomongnya lo. Kanggo kok artinya ini gitu. Oh ya, udah. Kan saya kan orangnya sotoy ya. Apa-apa tuh dibikin sotoy. Nah, ini coba kita run ya. Simulated annealing-nya. Kita lihat apakah ada perbedaan atau enggak. Ya. Tapi sebelumnya kadang kita perlu debugging dulu ya, ada error segala macam, tapi mudah-mudahan enggak. Nah, kan error kan dia. Oh, ini ada R-nya, salah ketiknya. Kita ulang lagi. Oke, ini 114 ya, run pertama. Error lagi. Prop minus delta C dibagi temperatur. Ini mungkin gara-gara dia negatif atau apa kali ya, error. Tapi kita lihat di sini 112 ya, 112. Oke. Nggak apa-apa lah. Nanti itu perlu dibetulin. 113. Oke. Ini error juga, tapi 116. Lumayan. Coba kita lihat errornya mungkin di mana ya errornya. Mungkin karena dibagi 0 kali ya. Temperaturnya dibagi 0 nih. Temperaturnya dibagi 0. Biasanya yang bikin error itu dibagi 0 nih. Oke. Kita udah run sebentar. Notice nggak ada perbedaan
Haikal. Haikal Aulia Al-Appor Syafdinur. Notice nggak ada perbedaan antara local search dengan simulated annealing? Kayaknya ada sih Pak, cuman saya belum ngeliat gitu Pak. Coba kita ulang ya, Haikal ya. Kita ulang. Kita run-nya, tinggal kita run ini aja nih. Kita ganti run-nya yang local search dulu lah, local search ya, kita run. Ini sama-sama 10⁵ ya. Iterasinya. Oke, 121 ya. Coba kita catat di sini. 121. Mana. Oke, sinilah ya. Yang lebih, inilah kita bikin table ya. Ini local search ya. Oke. Oke. Run kedua ya. Oke, ini waktunya sekitar 12 detik ya. Iya, Pak. Oke, sekarang kita run yang simulated annealing. Loh, beneran nih, 109. Ini kayak nipu dia. Betul ini. Oke, ini waktunya beda dikit sih, tapi masih 12.13 lah ya. Iya. Nah, ini error. Kayaknya karena 0 ininya nih di temperaturnya. Tapi nggak apa-apa, kita ambil di sini aja, yang terakhir. Nanti perlu di debug gitu ya sebenarnya. Tapi saya udah makin lapar. Si Farid mana? Udah buka belum ya? Belum di sini, Pak. Oh, belum. Oh, saya benar-benar nggak terima saya. Anda buka duluan. Si Fast Tabik udah buka belum lo? Saya lagi di Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta, kasihan banget. Aduh. Gue kemarin di Jogja itu berapa hari itu bahagia banget. 5:30 lewat dikit udah buka gitu loh. Tadi mana si Haikal? Coba Anda bisa lihat nggak dari sini sekilas Haikal? Bisa, Pak. Dari hasil solusinya beda gitu, Pak.
yang simulated annealing lebih bagus gitu Pak daripada local search? Ya, walaupun ada ini 113 lebih baik dibanding 114 ya. Iya Pak. Ya, tapi secara umum simulated annealing itu lebih baik ya. Lebih baik. Iya. Kira-kira kenapa, Haikal? Kenapa kira-kira? Anak TI harus bisa ngemeng. Kita harus punya kemampuan ngemeng. Skill nomor 1 anak TI itu adalah ngemeng.com. Dari ininya bukan sih Pak? Apa namanya? Apa itu yang buat insert gitunya? Insert datanya gitu Pak? Coba kita tanya sebelahnya. Sebelahnya mana ini? Fahri Hakim. Ya, Pak. Masih ada nggak lo? Masih, Pak. Oh, kirain gue udah buka. Belum, Pak. Belum. Kira-kira di situ lebih baik kan ya secara umum si apa namanya? Simulated annealing ya. Ya. Kira-kira kenapa, Fahri? Kenapa? Gak apa-apa, tebak aja udah, nggak usah tanya-tanya temen. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh nilai lu nambah atau nggak ngaruh. Mungkin tadi codingnya ada yang beda, Pak, soalnya Pak di local search sama simulated annealing. Itu juga semua orang tahu. Kan yang saya tahu, Pak. Tuh, kayak jago stand up ya kayaknya ya. Jago, Pak. Oke, kita panggil Karina. Karina ada nggak Karina? Ada, Pak. Kira-kira kenapa Karina? Kalau yang saya nangkep soalnya kalau simulated annealing dianya bisa nge-explore yang lain dulu gitu, Pak. Jadi dia karena dia nge-save yang di atas dia dulu, terus dia jadi bisa nge-explore lebih luas gitu, Pak. Ya, oke. Dia mengeksplor daerah-daerah yang luas ya. Sama dia juga punya mekanisme untuk escape dari lokal optima ya. Jadi dia punya mekanisme tadi yang escape ini ya, naik ke atas gitu ya. Jadi sederhana, kita ngubah dikit-dikit, kita kulik dikit, ternyata hasilnya itu lumayan bisa membantu. Oke, mungkin selisih 1-2% tapi lumayan oke ya. Jadi kalau kita saving 1-2% di manufacturing itu gede banget. Karena kan hitungannya jutaan dolar. Oke, jadi saya akan taruh di sini ya kodenya. Kodenya saya akan upload seperti ini. Ya, nanti juga videonya akan saya upload. Saya akan tambahkan tugas di sini. Assignment. Ya, assignment-nya itu kita mau kalau pertemuan ulang tuh apa ya? Rematch ya, rematch with simulated annealing. Oke. Jadi cuma platform. Ada yang masih unmute.
Oke, jadi saya minta Anda untuk melakukan ulang yang tugas UTS, cuma tambahin yang simulated annealing aja. Yang 10 pangkat 5-nya tadi dibagi 100 dan 1000. Kemudian Anda tambahin analisanya. Oke, jadi sederhana. Tugasnya kita dikumpulkan minggu depan jam 8 pagi lah, dari bangun pagi. Ada pertanyaan sampai sini? Kodenya tadi saya upload ya. Gak ada pertanyaan? Kayaknya udah makin lapar, gue juga lapar sebenarnya. Gue tambahin dulu dikit sini ya. Ini kok 2 giga nanti nangis nih orang. Seperti biasa, PPT, PPTX, PDF. Oke, save. Oke. Jadi rematch with simulated annealing. Nggak ada pertanyaan. Terima kasih sudah hadir di kelas saya, mendengarkan keluh kesah, kejailan, keisengan ya. Jangan kapok. Sampai jumpa lagi. Minggu depan udah Lebaran ya? Libur dong berarti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Masih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak.